Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa bulan yang lalu, Habib Kribo tes DNA. Dan anehnya hasil daripada tes DNA daripada Habib Kribo ini sungguh di luar nurul. Tahu gimana hasil tes DNA daripada Habib Kribo ini? Saya sendiri sangat mengapresiasi keberanian daripada Habib Kribo ini melakukan yang namanya tes DNA. Tapi di balik semua fenomena-fenomena unik ini, di balik nasab yang dipertanyakan daripada Habib di Indonesia ini, saya melihat fenomena yang sangat menarik, fenomena yang sangat unik, yaitu kita secara tidak langsung saya melihat ya ada perubahan culture atau budaya di Indonesia. Kalau saya perhatikan ya, kenapa ini semua dipertanyakan daripada nasab-nasab Nabi di Indonesia? Ini bentuk dari meninggalkannya budaya feodal di Indonesia. Jadi secara tidak langsung culture kita itu sudah meninggalkan yang namanya budaya feodalistik di Indonesia. Lalu bagaimana ceritanya? Apa hubungannya antara feodalistik dengan dunia perhabiban, dengan gelar-gelar Habib atau nazab Nabi di Indonesia? Ini sangat berhubungan, bro. Jadi begini, gelar-gelar Habib atau nazab-nazab Habib yang ada di Indonesia sekarang ini bentuk dari feodalisme dalam beragama. Lah, kok feodalisme dalam beragama? Karena dalam beragama itu ada semacam kasta-kasta. Saya melihat ya, Habib-habib di Indonesia ini semacam kasta-kasta gitu, semacam kelas-kelas gitu, semacam klaster-klaster di dalam beragama. Jadi ini bentuk daripada feodalistik dalam beragama. Kenapa akhir-akhir ini dipertanyakan nazab Nabi? Sebelumnya selama ratusan tahun Indonesia setelah merdeka atau sebelum merdeka juga tidak pernah satupun yang mempertanyakan apa itu nazab Nabi. Kenapa sekarang ini dipertanyakan? Kalau saya perhatikan ya, kalau saya teliti gitu secara mendalam, ini adalah bentuk atau sisi positif kita untuk meninggalkan yang namanya feodalistik. Jadi feodalistik dalam beragama ini dipertanyakan, nazab-nazab Nabi ini adalah bentuk dari feodalistik. Dan menurut saya ini adalah berita baik ya. Karena apa? Karena kita sudah jauh meninggalkan sistem-sistem feodalistik. Lah, bagaimana ceritanya orang Indonesia meninggalkan sistem feodalistik tanpa revolusi seperti yang di Prancis misalnya? Nah, ini juga saya teliti ya, saya perhatikan ya. Kalau saya mau menelisik ke dalam lagi ya, kenapa orang Indonesia itu meninggalkan sistem feodalistik tanpa adanya revolusi seperti yang ada di Prancis gitu. Dulu kan terjadi revolusi besar-besaran di Prancis, yaitu revolusi yang mengedepankan sistem-sistem egaliter gitu, kebersamaan dan lain sebagainya. Namun di Indonesia tanpa melakukan revolusi seperti di Prancis, saya melihat ya di Indonesia ya, menurut saya pribadi ya, ini ada pengaruhnya dari sosial media yang marak zaman sekarang ini. Jadi sosial media itu tidak selamanya buruk ya. Menurut saya itu sosial media itu seperti pedang bermata dua, bisa untuk hal yang baik, bisa juga untuk hal yang buruk. Nah, apa hubungannya membuka tabir atau nazab-nazab Nabi atau feodalistik dengan sosial media? Jadi hubungannya gini, bro. Mungkin antara sahabat yang nonton video ini masih mengingat kejadian-kejadian yang dulu seperti kejadian-kejadian viral-viralnya masalah FPI, Rizik Syihab, Habib-Habib lainnya, Habib Bahar dan lain sebagainya. Jadi kalau kita jeli ya, kalau kita perhatikan ya, waktu kasus daripada Habib Rizik ya, tapi disclaimer dulu ya, ini adalah masalah pribadi ya, nggak jadi masalah. Kalau misalnya ini kita bahas, itu bukan ranah kita sebenarnya, ini ranah pribadi atau privasi beliau. Namun sosial media membuka fakta-fakta yang tersembunyi yang selama ini yang tidak kita bisa expose gitu. Dari chat mesum daripada Rizik Syihab ini, seperti yang viral-viral yang dulu chat mesum daripada Rizik Syihab dengan Firja ini, kita mempertanyakan gitu, kita jadi bingung sendiri gitu. Apa iya ya seorang cucu Habaib atau cucu Nabi itu yang kita agung-agungkan, yang kita puja-puji, yang kita sembah-sembah, masa malah melakukan yang namanya chat mesum? Ya mohon maaf ya dalam tanda kutip, ini masalah pribadi. Tapi sosial media nggak ada masalah tabu. Jadi sosial media itu membuka peluang-peluang pikiran kita untuk mempertanyakan nasab-nasab Nabi dan
melepas sistem feodalistik dalam beragama. Lalu apakah sistem feodalistik ini berdampak baik atau berdampak buruk kepada kelanjutan atau kelangsungan kemajuan bangsa Indonesia? Menurut saya pribadi ada sisi baik atau sisi buruknya. Apa itu sisi baik atau sisi buruknya? Lalu bagaimana hasil tes DNA daripada Habib Kribo ini? Lalu yang jadi pertanyaan adalah apakah dampak daripada feodalistik ini yang kita tinggalkan, culture feodalistik ini berdampak baik kepada kemajuan bangsa Indonesia atau berdampak buruk? Apa dampak baik atau dampak buruknya? Lalu bagaimana hasil tes DNA daripada Habib Kribo ini? Sebelum saya jelaskan bagaimana hasil tes DNA daripada Habib Kribo ini, saya melihat ya, Indonesia itu pernah yang namanya digoyang gitu, digoyang ideologi Pancasila ini pernah digoyang dengan faham-faham yang pernah dalam tanda kutip ya, pernah mau diganti oleh FPI gitu. Jadi mereka tidak mengakui yang namanya Pancasila, mereka pengen menggantinya dengan ideologi agama. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu, feodalistik atau pemahaman-pemahaman dalam bernegara, sistem feodal ataupun dalam beragama itu, menurut saya pribadi ya, ini sangat berhubungan ketika saat itu lagi viral-viralnya FPI. Jadi kalau misalnya kita tidak mempertanyakan nasab Nabi, kita tidak mempertanyakan garis keturunan cucu Nabi, kita tidak mempertanyakan bagaimana sebenarnya cucu Nabi itu bersikap gitu. Mungkin saja ya Indonesia saat itu sudah seperti Suriah, seperti Afghanistan dan lain sebagainya. Jadi banyak yang mengatakan, apa sih FPI, masa dia bisa mengubah ideologi bangsa gitu? Bisa aja. Apa yang nggak mungkin? Karena begini bro, kalau saya perhatikan ya, Afghanistan, Suriah, atau negara-negara Muslim yang hancur lebur di Timur Tengah itu, mereka sebenarnya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip ya, saya tidak mengatakan bahwa pendapat saya ini yang paling benar ya, bisa didebat juga di kolom komen nanti. Kalau saya perhatikan, kalau saya teliti ya, kalau saya amati, karena saya adalah seorang antropolog ya, ahli budaya. Jadi agama itu seringkali dari zaman dulu itu sering dimanfaatkan. Jadi dalam tanda kutip bukan agamanya yang salah ya. Ini banyak orang yang salah kaprah ya. Bukan agamanya yang salah, tapi agamanya sering dimanfaatkan. Salah satu contoh misalnya, Sunan Guru-Guru zaman dulu itu memanfaatkan agama untuk apa? Untuk menjajah Aceh. Nah, cara Sunan Guru-Guru ini banyak dilakukan oleh oknum-oknum pemuka agama tanpa kita sadari. Seperti apa caranya? Caranya seperti ini. Mereka mencampur adukan antara konflik, sekali lagi saya katakan, konflik pribadi atau ambisi pribadi atau kekuasaan pribadi untuk kepentingan pribadinya, tapi memanfaatkan agama. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya nih, ada seseorang pemuka agama misalnya, sebut saja namanya si Badung misalnya. Dia berencana untuk mengganti ideologi negara. Dia berusaha merongrong negara gitu. Karena dia kurang massa atau kurang power atau biar dramatis gitu, biar dia didukung banyak orang, maka dia menghubungkan ini dengan agama. Kalau sudah dihubungkan dengan agama, maka ini adalah konflik yang sangat susah dipadamkan. Seperti konflik India-Pakistan sampai sekarang, dari tahun 47 sampai sekarang nggak bakalan selesai. Jadi konflik yang menggabungkan antara agama dengan konflik kepentingan pribadi itu adalah konflik yang berkepanjangan, yang susah dipadamkan. Seperti api yang sangat susah dipadamkan. Udah disiram apinya tetap aja apinya hidup gitu. Nah, saya melihat ya, dulu ya, kita pernah lepas yang namanya dari cengkraman konflik yang menggunakan agama. Jadi itulah kelemahan daripada demokrasi ya. Kalau saya perhatikan ya, demokrasi itu kelemahannya di situ. Oposisi dengan pemerintah itu bisa digoyang. Kenapa? Karena negara itu bukan negara kerajaan ya. Kalau demokrasi kelemahannya di situ. Dikasih aja itu duit sama oposisi, digoyang itu apanya? Pemerintahan. Jadi hal yang sama juga dilakukan oleh FPI zaman dulu itu ya seperti itu. Ormas-ormas ya, mohon maaf ya, oknum-oknum ormas-ormas yang radikal-radikal juga mau menggunakan hal yang sama. Mereka bersembunyi di balik agama. Jadi orang-orang yang mabuk agama ya, kalau kita
katakan ya sejujurnya, kalian itu dimanfaatin sebenarnya. Kalian itu dibodoh-bodohin. Mereka itu sebenarnya haus kekuasaan. Mereka itu berkuasa dengan cara yang ilegal. Maka mereka memanfaatkan agama. Dari zaman dulu itu selalu digunakan agama. Itulah alasannya kenapa Eropa memisahkan antara agama dengan negara. Untuk apa? Biar agama jangan disangkut pautkan gitu. Biar agama itu tetap suci gitu, jangan dikotori. Jadi kalau di negara demokrasi ya, apalagi di negara yang SDM-nya itu terbelakang seperti negara Konoha ya, bukan di Indonesia ya, tapi di Konoha. Saya melihat ya, sangat mudah gitu dicampur baurkan dengan agama. Semua hal disangkut pautkan dengan agama, termasuk dalam memilih pemimpin gitu. Karena mungkin ada dalilnya ya, tapi saya tidak sebut dalilnya di sini. Cuman kalau menurut saya pribadi, coba kita berpikir dulu misalnya nih. Kalau misalnya nih negara kita maju, apakah kita nggak bisa pilih pemimpin selain yang beragama dengan kita? Menurut saya pribadi ya, tidak masalah burung beo itu warna hijau, ungu, merah, atau kuning. Yang penting bisa ngomong. Artinya tidak masalah pemimpin kita itu mau beragama Buddha kek, mau beragama Hindu kek, Kristen kek, Konghucu kek, mau beragama Muslim kek. Nggak jadi masalah. Yang penting kinerjanya bagus, jujur, dan bisa bikin Indonesia maju. Jadi agama ini ya menurut saya pribadi ya bisa menghambat suatu kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena agama dengan negara itu punya visi dan misi yang berbeda. Agama itu punya tanah airnya sendiri atau tanah sucinya sendiri, sedangkan negara juga punya tanah airnya sendiri gitu. Jadi antara agama dengan negara itu susah bersatu, punya visi dan misi yang berbeda-beda. Lalu saya sering mendengar ya atau melihat pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa hubungan antara agama dengan kemajuan suatu bangsa? Nah, ini nih yang sering tidak disadari oleh kita. Dulu juga saya tidak menyadari ini. Agama dengan kemajuan suatu bangsa itu sangat berhubungan. Apa hubungannya? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Sekali lagi saya katakan, banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Salah contoh misalnya, seperti saya katakan tadi itu, cara memilih pemimpin. Dalam agama tertentu, saya tidak akan menyebutkan dalilnya di sini. Saya tidak menyebutkan ayat di sini. Dikatakan bahwa pilihlah pemimpin yang seagama dengan kita. Bahkan dalam agama tertentu dilarang bersahabat dengan yang beda agama. Bahkan di agama tertentu ada ayat kitab suci yang mengajak rasis atau membenci agama lain atau membenci suku lain. Nah, inilah faktornya kenapa agama justru menghambat kemajuan suatu bangsa. Oke, kembali ke topik tadi itu, bagaimana hasil tes DNA daripada Habib Kribo ini? Hasilnya adalah dia mengatakan bahwa mungkin saya bukan keturunan Nabi lagi. Kenapa? Karena saya sering makan tempe, makan tahu, makan terasi, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, kenapa Habib Indonesia takut tes DNA? Apakah takut karena salah atau benar karena berani? Saya Renastik, salam rasional.